Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, yang kita doakan, yang kita harapkan datang, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang datang, kita risau dan marah, maka kita dalam murka Allah. Ketika sesuai yang kita harapkan, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. Ketika tidak sesuai yang kita inginkan dengan kenyataan, Allah ingin kita bersabar. Dan sabar adalah ibadah tersempurna di antara semua ibadah. Maka Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar balasannya paling sempurna, paling penuh, bighairi hisab, tidak dapat dihitung oleh hitungan-hitungan manusia. Maka kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi, ibadah mereka lebih banyak sabar daripada syukur. Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar mendapati seorang ayah Azar, pembuat berhala. Bersabar terusir dari kaum penyembah bintang. Bersabar dibakar oleh Namruz, mengaku Tuhan. Bersabar tidak punya anak, 86 tahun baru dititipkan Ismail. Bersabar ketika mesti terasing dengan anak, buah hati belayan jiwa, ditinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, dia mesti kembali ke Palestina. Bersabar ketika diminta Allah untuk berkurban seorang anak. Lebih banyak sabar daripada syukur. Man asyaddun nasi balaan. Siapa orang yang paling kuat ujiannya ya Allah, ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang paling kuat imannya, itulah yang paling keras ujiannya. Al-anbiya, para nabi-nabi, thummal amsal fal amsal, dan orang yang lebih kuat. Jadi ketika ujian datang silih berganti, hubungan kita dengan Allah kita bangun dengan husnuzan. Kalau dengan manusia saja kita bisa husnuzan, kenapa seorang anak buah diperintahkan untuk menunggu direktur atasan mampu menunggu sekian jam? Kenapa dia mampu menunggu? Hanya karena mengharapkan gaji bulanan, karena mengharapkan naik pangkat dan jabatan. Dia husnuzon dengan atasannya. Mengapa kita tidak pernah husnuzon dengan yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling teratas di antara semua atasan? Dialah Allah. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan atau menyusahkan, baik atau tidak baik, itu menurut pandangan kita. Dalam pandangan Allah semuanya baik. Maka kita mintakan kepada Allah yang baik menurut Allah. Berapa banyak anak-anak menganggap orang tua tidak sayang. Anak berharap ingin dibelikan handphone, anak berharap ingin dibelikan sepeda motor, anak berharap ingin dibelikan mobil. Orang tua yang tidak membelikan keinginannya menganggap orang tua tidak sayang. Padahal itulah orang tua yang sayang. Dia tidak ingin anak ini rusak. Dia tidak ingin anak ini kecanduan game online. Dia tidak ingin anak ini akalnya tidak dipakai untuk belajar. Seorang anak saja sulit untuk menangkap logika seorang ayah. Bagaimana dengan logika Allah Subhanahu wa taala? Maka hubungan kita dengan Allah yang paling indah adalah hubungan husnuzan. Buah daripada husnuzan adalah ridha. Sebelum matahari terbit kita sudah katakan aku ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima segala ketetapanmu ya Allah. Orang yang paling bahagia adalah sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia melewati perjalanan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.